Sholat harus disuruh-suruh. Kalian renungkan. Ya. Coba bayangkan. Bayangkan sekali lagi, ayah ibu kalian yang sekarang mengumpulkan uang itu dari ada yang jual gorengan, ya, dikumpulkan ada yang jual Kentucky, dikumpulkan ada yang jual makanan, keuntungannya dikumpulkan ada yang apa lagi? Ada yang menjadi guru, hasil gurunya uangnya dikumpulkan sedikit-sedikit. Ada yang ayahnya kerja manen sawit, ada ayah kalian yang kerja mungkin polisi atau apa, semua mereka mengumpulkan, ya, ada mengumpulkan uang untuk kalian. Ada yang ayahnya mungkin pejabat, uangnya dikumpulkan untuk membiayai kalian. Untuk membiayai kalian agar kalian menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Namun ternyata di sini hanya main-main. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah. Sekalian kalian renungkan sayang. Renungkan apa yang kalian perbuat berapa hari ini. Apa yang kalian perbuat beberapa hari ini, nak? Apakah kalian sudah membahagiakan orang tua? Apa yang kalian perbuat sudah 1 tahun ini? Apakah kalian telah berbuat baik kepada kedua orang tua? Apa yang kalian lakukan sudah 2 tahun di pondok ini? Apakah bahagia orang tua kalian? Sudah bisa tersenyumkah mereka melihat kalian? Ya, Om, ya, Mi, Ana sudah hafal 3 juz, sudah 4 juz, 5 juz. Apakah seperti itu? Atau sebaliknya Ana hanya hafal 1 juz? Atau Ana belum bisa ngaji? Renungkan saya, renungan. Silakan direnungkan. Sekarang kalian harus janji kepada Allah, janji kepada diri sendiri. Ya Allah, mulai detik ini aku akan menjadi anak yang saleh ya Allah. Berikanlah kepadaku hidayah ya Allah, agar ketika nanti ayah ibuku datang, mereka melihat kami semua di sini, melihat aku ya Allah, mereka akan tersenyum kepadaku ya Allah, karena melihat akhlakku ya Allah, karena melihat adabku ya Allah. Ketika mereka datang ke sini, aku akan menciumnya, aku akan memeluknya ya Allah, dan mereka akan bahagia melihatku karena kebaikan akhlakku ya Allah, karena kebaikan adabku ya Allah, karena banyaknya hafalanku ya Allah, karena bagusnya bacaan Qur'anku ya Allah. Aku berjanji kepada diriku sendiri, janji nak, janji kepada diri sendiri, dan mohon kepada Allah, ya, mohon kepada Allah. Ya Allah, sayangilah orang tuaku ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku pada waktu kecil ya Allah, waktu bayi ya Allah. Waktu bayi aku gak bisa apa-apa ya Allah, tapi mereka terus mengurusku sampai aku besar seperti ini, sampai aku bisa sekolah seperti ini. Untuk santri yang baru yang masih terpaksa mondok di sini, maka ikhlaskan hati kalian, ikhlaskan diri kalian. Ya Allah, aku akan janji kepada diriku sendiri untuk belajar dengan sebaik mungkin ya Allah. Istighfar.
Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Baik, hidupkan lampu. Hidupkan lampu. Insyaallah, insyaallah. Ya. Ini adalah dokumen bukti kalian telah ya merenungin diri kalian, telah muhasabah ya, menghisap diri kalian ya. Nangis itu menandakan kelembutan hati kalian. Nangis itu menandakan ya hati kita lembut, dan hati yang lembut mudah untuk mendapatkan ilmu. Hati yang lembut, hati yang terus ya sering menangis, merenungi ya, merenungi kelakuan kita, akhlak kita, maka insyaallah Allah akan terus tambah ilmu kita. Ya. Jadi jangan anggap kalau menangis jangan diajak. Yang belum bisa menangis ya berarti hatinya masih keras. Ya, kalau sudah bisa menangis, maka insyaallah hatinya telah lembut. Ketika hatinya lembut, maka Allah akan berikan ilmu kepada kalian, dan tentu Allah berikan kemudahan untuk beramal saleh. Ya, insyaallah orang tua kalian akan bahagia ketika kalian menjadi anak-anak yang saleh. Ketika pulang datang orang tua kalian, kalian salam, kalian cium keningnya, cium pipinya, kalian peluk. Maaf bu, insyaallah adik, insyaallah abang akan jadi anak yang soleh, akan membahagiakan abi dan ummi, ayah dan ibu. Peluk mereka. Ketika besok liburan, bantu mereka. Ya, ketika liburan bantu mereka menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang ibunya jualan, bantu jualan. Ya, yang ayahnya ke ladang, ibunya ke ladang, bantu ke ladang. Masak di rumah, bantu. Ya, bantu ketika ibunya masak di rumah. Ketika ayahnya kerja, bangunankah atau apa namanya? Bantu. Dibantu. Ya, itulah ciri-ciri anak yang soleh. Ciri-ciri anak yang baik. Orang tua tak berharap kepada kalian banyak, tak berharap kalian ngasih uang banyak. Tidak, nak. Orang tua hanya berharap kepada kalian ketika kalian pulang, kalian bisa bantu orang tua, bisa membahagiakan orang tua, bisa sholat tepat waktu ke masjid. Ya. Bisa apa lagi? Bisa menunggu adiknya di rumah. Orang tua bisa bekerja. Itu yang orang tua harapkan. Adab kalian baik, akhlak kalian baik. Itulah yang orang tua kalian harapkan. Orang tua tak berharap kepada kalian ngasih uang banyak dia, kasih uang 10 juta, 20 juta. Tidak. Orang tua hanya ingin melihat kalian membaca Al-Quran, setiap hari membaca Quran, setiap hari sholat 5 waktu, mendoakan orang tua, tak mau melawan kepada orang tua. Ya, atau mungkin di antara kalian ada yang di rumah ketika disuruh melawan ada. Astagfirullah. Maka setelah mondok di sini tak ada lagi yang melawan kepada orang tua. Tak ada lagi yang mencela orang tua. Ya? Ya, mungkin di antara kita ada yang seperti itu.
Ya, ada yang seperti itu mungkin? Ada. Maka renungan pagi ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa membuat kalian sadar apabila kalian di rumah nakal, mulai sekarang tidak nakal lagi. Apabila di rumah kalian sering melawan kepada orang tua, insya Allah sekarang tidak lagi. Apabila kalian mungkin tak menghiraukan perkataan orang tua, maka mulai sekarang tidak lagi. Mungkin di rumah kalian sering kurang membantu orang tua, maka mulai sekarang bantulah orang tua. Kalau minta uang jajan kepada orang tua dan orang tua belum ada, jangan dipaksa, karena orang tua nanti akan sibuk mencari sana sini untuk kalian, khawatir nanti terjadi sesuatu pada orang tua kalian. Tak boleh. Paham nak? Paham. Sekarang Ustaz tanya kepada kalian santri baru, ikhlas kalian belajar di sini? Ikhlas. Ikhlas kalian mondok di sini nak? Ikhlas. Ya. Ikhlas, harus ikhlas. Jangan ada terpaksa. Jangan ada gara-gara orang tua maksa, jangan nak, jangan. Jangan terpaksa. Harus ikhlas, harus ridha dengan ketentuan Allah. Kalian mondok di sini itu adalah ketentuan Allah, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan renungan pagi ini bermanfaat buat kalian, yang membuat kalian semangat belajar, tidak nakal, tidak ribut ketika ibadah, tidak menjadikan ibadah sebagai mainan, tak boleh. Banyak istighfar, sayangi teman-teman kalian, hormati guru-guru kalian, umi, ustazah semua hormati, agar kalian mendapatkan keberkahan ilmu insyaallah. Kita akhiri dengan doa kibaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, setelah ini jangan kalian ejek kawan kalian yang nangis. Kawan kalian yang nangis bisa jadi lebih baik daripada yang tak nangis. Karena nangis itu menunjukkan banyaknya dosa dia di hadapan Allah, banyaknya kelakuan salah dia kepada orang tuanya mungkin, makanya dia menangis, bisa menangis. Abang-abang kalian juga sering menangis di sini, Bang Arpan, semuanya kakak-kakak kalian udah sering menangis di sini, makanya mereka insyaallah bisa lebih baik. Kalian harus banyak menangis di hadapan Allah. Ketika sholat tahajud menangis, doakan orang tua kalian agar mereka tetap sehat walafiat, mudah mencari rezeki, sehingga bisa mengirim pembiayaan kepada kalian dan kalian juga bisa belajar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.